Dua belah pihak saling berhadapan, dan untuk sementara, tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Dalam situasi ini, jika mereka bertarung, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Saya tidak tahu berapa lama konfrontasi itu berlangsung, tetapi ruang di sekitarnya perlahan mulai kabur, dan tidak ada yang menyadarinya. Segera nafas menyebar, dan semua orang merasakan kekaburan di depan mata mereka. Ketika itu muncul kembali, semua orang muncul di tengah altar besar. Manik-manik tebal yang tak terhitung jumlahnya berdiri di dalamnya, daerah sekitarnya sangat gelap, dan ada perasaan suram. Terlebih lagi, orang-orang mulai bermunculan di sekitar Chen Ping dan yang lainnya. Orang-orang yang menghilang awalnya juga muncul di sini. Hanya saja banyak dari orang-orang ini yang terluka, dan wajah mereka penuh kelelahan. Tuan Chen. Pada saat ini, Gao Qisheng dan keluarga Gao melihat Chen Ping dan bergegas. Chen Ping melihat Gao Qisheng juga terluka, dan ada dua biksu keluarga Gao yang mengikutinya, dua hilang. Gao Qisheng, apa yang terjadi? Chen Ping sedikit mengernyit dan bertanya. Tuan Chen, saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah saya melewati gerbang cahaya, saya datang ke hutan pegunungan. Kami berdua terbunuh. Gao Qisheng berkata dengan ekspresi tertekan. Setelah mendengar ini, Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa bahkan tidak ada setengah dari ratusan biksu yang tersisa. Terutama pembudidaya biasa itu, masing-masing sengsara, beberapa terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Ini adalah uang buatan manusia yang khas, burung mati-mati untuk dimakan. Untuk mendapatkan harta karun itu, ambillah risiko yang sangat besar. Chen Ping menemukan bahwa hanya pihak mereka yang memiliki biksu paling banyak, dan kemungkinan besar kekuatan mereka seimbang, dan tidak ada yang berani melakukan apapun. Jika Chen Ping tidak bersatu dengan para pembudidaya biasa itu di awal, dia akan terbunuh perlahan, tanpa meninggalkan berapa banyak orang. Jin Sa, bagaimana situasimu? Di sisi lain, 4 orang lainnya dari 5 elemen Tianxia menemukan Jin Sa, dan mereka terkejut ketika melihat darah di sudut mulut Jin Sa. Anda harus tahu bahwa mereka adalah cultivator es terkuat di sini. Jika mereka tidak diincar oleh banyak cultivator es, mereka tidak akan pernah terluka. Ketika Jin Sa melihat rekannya datang, kepercayaan dirinya langsung menjadi penuh, dan kemudian dia menatap Chen Ping dengan dingin. Seorang anak mengambil keuntungan dari ketidaksiapanku dan menyakitiku, kata Jin Sa dengan tatapan membunuh di sekujur tubuhnya. Siapa itu? Berani mengambil tindakan terhadap anggota Liga Penyegel Iblis kita. Musa mengerutkan kening dan bertanya dengan marah. Itu dia. Jin Sa menunjuk ke arah Chen Ping. Beberapa orang lain memandang Chen Ping, dan ketika mereka melihat bahwa Chen Ping hanya berada di peringkat keempat dari Body Fit Realm, mereka semua tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Jin Sa, kamu tidak bercanda dengan kami, kan? Orang ini hanya berada di tingkat keempat dari alam komposit, dapatkah dia menyelinap menyerangmu? Tanda tanya, petik 2 tanda seru. Yang lain juga tidak percaya, lagi pula, jarak kekuatan antara keduanya terlalu besar. Jika Anda adalah seorang biksu dari peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit dengan bakat luar biasa, adalah mungkin untuk melompat untuk melawan dan mengalahkan seorang biksu dari peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Tetapi bagi Chen Ping, yang berada di peringkat keempat alam komposit, jika dia ingin mengalahkan seorang kultivator di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh yang kompatibel, itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Aku tidak bercanda, api pada orang ini lebih kuat dari milikmu. Petik 2. Kamu tahu, yang paling aku takuti adalah api, dan berada di tempat api, kekuatanku terganggu. Jin Sa menghadapi api, kata Sa. Bahkan jika dia tahu cara bermain dengan api, dia hanya berada di peringkat keempat dari alam tubuh yang kompatibel. Kemana dia bisa pergi? Aku pikir kamu hanya bercanda, aku tidak percaya sama sekali. Huo benar-benar tidak percaya. Melihat Jin Sa tidak mempercayai siapapun, dia hanya bisa berkata, aku akan membawamu kepadanya sekarang, dan membiarkanmu melihat kemampuan sebenarnya dari anak ini. Aku curiga dia menyembunyikan kekuatannya. Seperti yang dikatakan Jin Sa, dia memimpin beberapa orang lainnya menuju Chen Ping. Chen Ping memandang 5 elemen surgawi iblis yang datang sendiri, alisnya sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi bermartabat.
Sangat sulit baginya untuk berurusan dengan satu Jinsa, dan sekarang mereka berlima bersama, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Di sisi lain, Ning Kaichen dengan panik mencari putranya, Ning Ken. Kekuatan Ning Ken tidak tinggi, setelah dipisahkan, Ning Kaichen mengkhawatirkan kecelakaan Ning Ken. Tapi setelah melihat-lihat, Ning Ken tidak ditemukan di kerumunan, dan wajah Ning Kaichen menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa jika Ning Ken tidak muncul, sesuatu mungkin telah terjadi. Selama mereka masih hidup, mereka pasti akan diteleportasi ke sini, bahkan orang yang terluka parah dan sekarat, selama mereka bernafas, mereka semua akan datang ke sini. Satu-satunya yang tidak datang adalah yang mati. Hati Ning Kaichen tenggelam, dan ketika Ning Kaichen mencari Ning Ken, dia menemukan seseorang yang sepertinya sengaja bersembunyi darinya. Ning Kaichen berjalan mendekat, dan segera menemukan bahwa ini sebenarnya adalah pelayan keluarga Ning mereka. Orang ini telah mengikuti Ning Ken selama ini, dan Ning Kaichen menarik keluar pelayan keluarga Ning. Tuan, ketika pelayan keluarga Ning melihat Ning Kaichen, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dan wajahnya menjadi pucat. Baru saja dia sengaja bersembunyi dari Ning Kaichen, tetapi dia tidak ingin ditemukan oleh Ning Kaichen. Di mana Tuan Muda? Ning Kaichen bertanya dengan wajah dingin. Tuan, dia. Para pelayan keluarga Ning gemetar dan tidak berani berbicara. Katakan padaku, ada apa dengan dia, Tuan Muda? Ning Kaichen menatap. Tuan, dia sudah mati. Pelayan keluarga Ning akhirnya mengatakannya. Bersenandung, Ning Kaichen merasakan kepalanya berdengung dan hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah menebaknya, tetapi ketika dia mendapatkan informasi yang tepat, nafas, aku masih tidak tahan. Setelah beberapa saat, Ning Kaichen bertanya kepada para pelayan keluarga Ning, bagaimana Tuan Muda itu mati? Siapa yang membunuhnya? Dengan perlindungan para pelayan keluarga Ning. Kekuatan para pelayan keluarga Ning ini tidak rendah, tidak mungkin Ning Ken terbunuh dengan mudah. Plop, pelayan keluarga Ning tiba-tiba berlutut di tanah, menangis dengan getir, Tuan, ini salah kami, itu karena kami tidak melindungi Tuan Muda dengan baik, dia dibakar hidup-hidup oleh Huosa dari 5 elemen setan surgawi, ya. Pada saat itu, untuk memperebutkan rumput surgawi, Huosa membakar Tuan Muda itu hidup-hidup, kami ingin menyelamatkannya tetapi kami tidak bisa, kami bukan lawan dari Huosa. Semua orang mati. Di tangannya, aku sampai di sini dengan pelarian sempit. Tolong selamatkan hidupku, Tuan. Tubuh Ning Kaichen bergetar tak henti-hentinya ketika dia mendengar kata-kata pelayan keluarga Ning. Dia tidak mengharapkan putranya mati begitu buruk. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa 5 elemen Liga Iblis tidak menganggap serius keluarga Ning mereka. Belum lama ini, dia membentuk aliansi dengan Jinsa itu, dan dalam sekejap salah satu dari mereka membakar putranya sampai mati. Kemarahan di tubuh Ning Kaichen terus membara, dan pelayan keluarga Ning melihat ini, matanya penuh dengan kengerian. Karena kamu tidak melindungi Tuan Muda dengan baik, apa gunanya kamu? Ning Kaichen menamparkan pelayan keluarga Ning sampai mati dalam sekejap. Begitu pelayan keluarga Ning meninggal, cahaya putih keluar dari tubuhnya dalam sekejap, melesat ke udara seperti kembang api, dan segera menghilang ke dalam kegelapan. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan pemandangan ini, dan mereka semua mengamati sekelilingnya, di lingkungan yang tidak dikenal, semua orang tampak sangat gugup. Setelah Ning Kaichen menamparkan pelayan keluarga Ning sampai mati, dia menoleh dan melihat Jinsa memimpin beberapa orang lainnya datang, kemarahan di matanya membuatnya gila. Kembalikan nyawa anakku. Ning Kaichen melompat, lalu dia menamparkan ke arah Huosa. Telapak tangan ini sangat kuat sehingga dia bergegas untuk membunuh Huosa. Serangan mendadak Ning Kaichen membuat Wuxing Tianxia tertegun. Jinsa adalah yang pertama bereaksi, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, mengikuti Ning Kaichen secara langsung. Boom! Kedua telapak tangan menekan satu sama lain, dan aura mengerikan meletus, aura menakutkan menyebar ke sekitarnya, seperti sabit, memanen kehidupan para biarawan di sekitar. Dua biksu di puncak peringkat ke-9 alam komposit, saling berhadapan di altar sempit ini, dapat membayangkan kekuatan dari mana mereka meletus. Chen Ping dan Lao Sun buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membentuk penghalang terhadap aura yang menakutkan.
Biksu lain juga menggunakan berbagai cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, beberapa biksu yang terluka dan beberapa yang terluka parah, yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri, langsung tersapu oleh nafas yang menyebar, dan seluruh tubuh mereka hancur, berubah menjadi tumpukan bubuk. Beberapa lampu putih naik lagi, dan setelah melesat ke udara, mereka menghilang. Chen Ping telah memperhatikannya sepanjang waktu, selama seorang biksu mati, dia akan mengubah kekuatannya sendiri menjadi cahaya putih dan tersedot. Di bawah sepasang telapak tangan, tubuh Ning Kai-chen mundur 2 langkah, dan Jin Sa terbang mundur. Dia sendiri terluka, jadi mengikuti Ning Kai-chen secara langsung, dia sedikit menderita. Jin Sa, yang lain dengan cepat membantu Jin Sa berdiri. Ning Kai-chen, kamu sangat berani, kamu berani menyerang Feng Momeng kami, aku pikir kamu lelah. Musa berteriak dengan marah, dan hendak menyerang Ning Kai-chen. Berhenti. Jin Sa menghentikan Musa, lalu menatap Ning Kai-chen dengan wajah bingung dan bertanya, Patriark Ning, apa maksudmu? Mengapa kamu tiba-tiba menyerang kami? Kamu masih punya wajah untuk bertanya padaku. Tanyakan apa yang telah kalian lakukan. Ning Kai-chen memelototi Huo Sa. Jin Sa memandang Huo Sa dan bertanya, Huo Sa, apa yang kamu lakukan? Apinya terbakar sampai mati. Huo Sa berkata dengan acuh tak acuh. Jin Sa mengerutkan kening ketika mendengar itu. Ning Kai-chen melihat bahwa Huo Sa membunuh putranya, tetapi dia mengatakannya dengan sangat ringan, dan kemarahan di hatinya bahkan lebih besar. Aku ingin kamu membayar untuk nyawa anakku. Ning Kai-chen meraung dengan marah. Patriark Ning, aku harap kamu tenang. Jin Sa berkata pada Ning Kai-chen. Tenang, aku membunuh putramu, bisakah kamu tenang? Ning Kai-chen bertanya pada Jin Sa. Patriark Ning, jika kamu harus melakukan sesuatu, apakah menurutmu kamu dan sampahmu adalah lawan dari kami berlima? Jin Sa menundukkan wajahnya dan bertanya pada Ning Kai-chen. Ning Kai-chen memandang Jin Sa, tetapi tidak berbicara. Sekarang 5 elemen dan iblis surgawi bersatu, dia adalah satu-satunya yang membawa orang-orang ini dari keluarga Ning. Mereka bukan kelima orang ini sama sekali. Saat ini, Ning Kai-chen tidak menyebutkan betapa marahnya dia, tapi dia tidak bisa mengalahkannya lagi, dan dia harus membalaskan dendam putranya. Untuk sementara, Ning Kai-chen mulai berada dalam dilema. Dan Chen Ping melihat bahwa keluarga Ning mengikuti 5 elemen Tianxia jatuh, dan hatinya sangat gembira. Dia melukai Jin Sa, dan Wuxing Tianxia tidak akan pernah melepaskannya. Jika hanya mengandalkan dia, Lao Sun dan orang-orang dari keluarga Gao, mereka tidak akan menjadi lawan Wuxing Tianxia. Tetapi jika Anda dapat bersatu dengan keluarga Ning dan pembudidaya biasa lainnya, maka Anda tidak perlu takut akan balas dendam Jin Sa. Kalian Dewa 5 Elemen menggertak orang lain dan membunuh biksu lain sesuka hati, sungguh keterlaluan. Petik 2. Pada saat ini, Chen Ping memimpin yang lain ke depan, Patriark Ning, jika kamu ingin membalas dendam, kita bisa bersatu. Dengan cara ini, kamu akan memiliki kesempatan. Kata-kata Chen Ping membuat Ning Kai-chen tertegun, bahkan Jin itu Sa juga tercengang, dia tidak menyangka Chen Ping menawarkan untuk bergabung dengan Ning Kai-chen. Orang harus tahu bahwa setengah jam yang lalu, dialah yang membentuk aliansi dengan Ning Kai-chen untuk berurusan dengan Chen Ping. Berubah dalam sekejap mata, tapi di dunia surga dan manusia ini, tidak ada teman abadi, hanya kepentingan abadi. Musuh dari musuh adalah teman.